pagi, perkenalkan nama saya Asna Lahagu, NM 1903211000118, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontier stokastik Cobb-Douglas. Yang pertama, kita harus ubah data dari bentuk len. Contohnya len Y itu semuanya diubah menjadi len. Terus dari X1 sampai X5 kita copy. Terus kita buka lembar kerja baru. Kemudian kita paste. Nah, setelah dipaste, kita buat 6 angka di belakang koma. Setelah itu, kita save, kita simpan filenya. Kita simpan pada folder Frontier. Kemudian simpan dalam bentuk ms-txt. Terus bisa kita ubah nama dengan epp. Terus kita save. Kita keluar dari lembar kerja baru. Kemudian kita ubah data dari txt menjadi dta, lalu enter. Nah, kemudian buka aplikasi Frontier. Selanjutnya ketik T, enter. Terus ketik 1, enter. Lalu masukkan nama data yang tadi, yaitu epp.dta. Lalu enter. Kemudian masukkan nama data output nanti, yaitu epp.out. Enter. Kemudian ketik 1, lalu yes. Kemudian ketik 60, kemudian 1, terus 60 lagi, terus 5 sebagai variabel independen, terus yes dan 0, kemudian enter. Untuk penyimpanan bisa sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menyimpan dalam bentuk txt. Nah, habis itu kita periksa lagi. Kita lihat hasilnya apakah sudah benar semua. Nah, kalau semuanya sudah benar, maka kita out. Selanjutnya yaitu hasil output fungsi produksi Frontier. Yang pertama, uji kode LR test. LR test of this one side error yaitu 0,631134558E plus
yang mana nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 tidak adanya kasus inefisiensi di lapang. H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai kode Palm dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Nah, berdasarkan tabel kode Palm, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode Palm sehingga H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisiensi. Yang kedua adalah uji nilai gamma. Nilai gamma yaitu 0,94938121, yang mana nilai gamma ini menunjukkan seberapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dan nilai t-tabel dengan alfa 5% sebesar 2,004045. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T hitung sebesar 17,19, yang mana lebih besar dari T-tabel yang sebesar 2,004, yang artinya bahwa 94,93% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,07% disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh masing-masing variabel. Dapat kita lihat pada gambar yang mana the final ML-nya dapat diinterpretasikan pada beta pertama. Diketahui jika alfa 5% maka signifikan karena nilai T hitung yaitu 4,69, di mana lebih besar dari T-tabel 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Untuk beta yang kedua, dapat diketahui bahwa jika alfanya 5% maka signifikan karena nilai T hitung yaitu 2,78, yang mana lebih besar daripada T-tabel 2,004879, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat juga sebesar 0,27%. Untuk beta yang ketiga, dapat diketahui jika alfanya 5% maka tidak signifikan karena nilai T hitung 1,08 lebih kecil dari T-tabel 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Selanjutnya yaitu beta 4, yang mana jika alfa 5% maka tidak signifikan karena nilai T hitung yaitu minus 3,95, yang mana lebih kecil dari T-tabel nilai 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,17%. Dan untuk beta yang kelima, jika alfanya 5%, maka tidak signifikan karena nilai T hitung 0,44 lebih kecil dari T-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya yaitu uji efisiensi. Dari gambar yang sudah tertera dapat diinterpretasikan
bahwa jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Misalnya pada petani 1, nilai technical efficiency estimates sebesar 0,9091, maka dapat disimpulkan bahwa petani yang pertama telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian pada petani nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisien. Begitu juga dengan petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44. Sekian pembahasan dari fungsi produksi Frontier Stochastic COP12. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.